Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anindya Fawati dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen Pemasaran semester 5. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Sociopreneur, yang terdiri dari 1. Definisi Sociopreneur, 2. Latar belakang Sociopreneur, 3. Studi kasus dan pembahasan, 4. Pendapat mengenai potret dan dinamika mensosiopreneur Sanggar ASI. Langsung saja, yang pertama itu ada definisi sosiopreneur atau wirausaha sosial. Adalah seseorang yang menjalankan kegiatan wirausaha dengan menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Bronstein 2006, tanda sosiopreneur adalah mereka yang bersifat realistis tentang perilaku manusia, dan mereka memikirkan cara agar para klien benar-benar menggunakan produk mereka. Mereka lebih peduli pada kualitas dan efisiensi, serta lebih memiliki komitmen terhadap orang-orang yang mereka karyakan dan mereka libatkan dalam usaha. Yang kedua itu adalah latar belakang sosiopreneur. Perubahan global saat ini terjadi secara drastis, yang ke depan bisa tidak terbayangkan bagaimana kehidupan kita karena adanya perkembangan teknologi. Keberadaan teknologi ini sebagian pendapat menunjukkan adanya peluang untuk membawa banyak manfaat, meski ada juga pendapat yang menyatakan bahwa teknologi akan membawa kemunduran bagi manusia. Selain itu, adanya inovasi yang datang dengan kecepatan eksponensial, bermunculan dalam kehidupan keseharian kita. Perubahan ini mengajak kita semua untuk bertransformasi di berbagai aspek, yaitu aspek kehidupan. Fakta lain yang ke depan akan dihadapi oleh Indonesia adalah bonus demografi. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sudah tentu menjadi hal yang krusial dalam menekankan ketimpangan dan memanfaatkan momentum bonus demografi, salah satunya yaitu melalui kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Charles Menger dalam Sukmadi tahun 2016 bahwa perubahan ekonomi bukan terjadi karena keadaan yang sedang berlaku, melainkan dari kesadaran dan pemahaman individu tentang kondisi yang ada. Perkembangan konsep tersebut tentunya penting untuk dikontekskan dengan situasi Indonesia saat ini yang membutuhkan entrepreneurial skill untuk bisa menekankan sekecil mungkin tingkat kemiskinan serta membuka peluang kerja baru sebagai solusi atas masalah sosial pengangguran. Keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai sosial maupun ekonomi, yaitu yang pertama ada menciptakan kesempatan kerja, yang dua melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan masyarakat, yang ketiga menjadi modal sosial, dan yang terakhir itu ada peningkatan kesetaraan, equity promotion. Yang ketiga ada studi kasus dan pembahasan. Studi kasusnya yaitu studi awal berfokus pada tingkat analisis individu yang bertujuan mengidentifikasikan karakter sukses dan proses inovatif dari entrepreneur muda. Mengidentifikasi sumber daya pengusaha akan membantu untuk menghubungkan kompetensi dan kemampuan kinerja suatu usaha. Selain itu, hal menarik dari riset ini adalah aktor sosiopreneur muda adalah perempuan yang kemudian oleh pelakunya diperkenalkan istilah mom sosiopreneur. Hal tersebut menjadikan studi kasus ini menjadi berbeda bila dibandingkan dengan profil sosiopreneur lainnya. Perempuan memilih menjadi wirausaha karena ada kesempatan, misalnya meneruskan hobinya, mengikuti pasangan, memanfaatkan waktu luang. Selain itu, membangun model kewirausahaan sosial dapat dimulai dengan mencermati
kemampuan sosiopreneur dalam menerjemahkan kebutuhan sosial khususnya bagi perempuan wirausaha menjadi relevan, yaitu mengacu pada House dalam Purnomo pada tahun 2011 yang membaginya ke dalam 4 tipe dukungan, meliputi dukungan emosional, dukungan instrumental, informasi, dan persahabatan. Lalu ada pembahasan. Keberadaan wirausaha sosial memiliki peran dalam pembangunan ekonomi karena mampu memberikan daya cipta nilai-nilai maupun ekonomi, yaitu yang pertama ada menciptakan kesempatan kerja, yang kedua melakukan inovasi dan kreasi baru terhadap produksi barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ketiga ada menjadi modal-modal sosial, dan yang keempat ada peningkatan kesetaraan. Selain itu juga wirausaha sosial juga merupakan agen perubahan yang diharapkan mampu untuk melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial, menemukan kembali berbagai peluang untuk melakukan perbaikan. Lalu selanjutnya itu ada selalu melibatkan diri dalam berinovasi, adaptasi, pembelajaran yang terus-menerus, dan yang terakhir itu ada bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya, serta memiliki akuntansi dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat. Selain itu juga wirausahawan sosial bekerja dengan asumsi dasar bahwa masyarakat memiliki potensi dan sumber daya manusia yang mumpuni untuk memberdayakan diri mereka sendiri. Dalam hal ini, peneliti tertarik melacak lebih lanjut profil dari sosiopreneur muda, khususnya perempuan yang mampu menciptakan dan bertindak sebagai agen of social change, sehingga dapat melakukan terobosan-terobosan untuk menyelesaikan masalah sosial. Beberapa tokoh entrepreneur perempuan di Indonesia telah mulai bermunculan seperti Bu Tri Mumpuni IBK, Helianti Ilham Jafara, Veronica Kolondam Yayasan Cinta Anak Bangsa, Dini Yusuf PT Toraja Melo, Azalea Ayuning Tias Dur Ayam, dan masih banyak lainnya. Sukses atau tidaknya seorang wirausaha dapat dilihat dari dampak yang mereka ciptakan di masyarakat. Yang selanjutnya itu ada pendapat mengenai potret dan dinamika Mensosiopreneur Sanggar ASI. Mensosiopreneur Sanggar ASI sebagai pengusaha memiliki kecenderungan menjadi pengamat yang baik terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sosial masyarakatnya. Pendapat Rafsika pada tahun 2018 bahwa sebenarnya telah ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang ASI dan menyusui yang juga ditandai munculnya komunitas ibu dan bayi maupun lembaga nirlaba yang berfokus pada isu dukungan pemberian ASI dan ibu menyusui. Namun, satu hal menjadi tantangan komunitas dan lembaga tersebut kurang lebih sama, yaitu hibah sponsor pihak luar untuk menjalankan kegiatan dan roda organisasinya. Hal menarik dari profil sosiopreneur muda Sanggar ASI yaitu yang menjadi fokus penelitian mampu memunculkan bentuk bisnis sosial yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan. Mungkin itu saja review jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.